Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Mungkin Anda sudah istirahat cukup baik sepanjang hari ini. Ini kan hari Minggu ya. Masing-masing sudah istirahat. Saya juga sudah istirahat. Oke, teman-teman, ada satu hal penting yang kita bisa perhatikan. Ini mungkin satu ilmu baru, terutama bagi kalian yang masih baru di kripto ya. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin muncul di pikiran kita. Kripto ini kapan naiknya ya? Kok turun terus? Ya, misalnya juga nanya, Bang, misalnya ya, Buff Doge kok turun terus? Nah, bagi holder Buff Doge yang kemarin-kemarin ya, apa ini namanya, Baby Bali kok turun terus? Hari ini udah naik loh. Ya, hari ini udah naik nih. Ya, mau kasih tahu nih sedikit, mampir dulu di sini Baby Bali ya. Mereka ada satu hari ini suatu acara beli bersama ya, beli bersama begitu ya. Ini sepanjang hari ini coba saya bikin 12 jaman ya. Nah tuh Anda lihat sendiri tuh. Nah itu ya, dalam 12 jaman. Ini kan tanggal berapa nih sekarang teman-teman? Tanggal 12 ya. Nah, tanggal 12 biar lebih enak coba per 4 jam ya capnya ya. Nah seperti itu deh. Ya, ini sekarang tanggal 11, tanggal 12 ya. Nah, ini dari sini ya, per 4 jaman. Nah, ini sudah naik berapa ini, teman-teman? Nah, tanggal 12, ini masih tanggal 12 ya. Oke, dari sini ya. Nah, jadi sekitar dari sini ke sini. Nah, itu dia. Waduh, lumayan. Sudah naik 31% Baby Bali ya. Tapi kan pada waktu Baby Bali di sini kan pada ngomel-ngomel. Nah, pada waktu di sini nih. Di sini aja, dari sini ke sini memang turun sih. Ngomel-ngomel, bahkan memaki-maki sudah. Salah Anda sendiri kalau Anda berinvestasi, Anda nggak ngerti konsepnya. Ya, makanya pikirannya, mindsetnya diperbaiki dulu. Jangan yang ada di otak kamu itu untung aja. Masukin duit, keluar untung. Sama dengan gambling, main judi, bukan? Anda harus tahu, bisa juga buntung kalau nggak tahu strateginya. Nah, yang ngomel-ngomel yang lalu bilang kok turun terus. Nah, sekarang coba Anda lihat, kok naik? Nah, saya nanya ini sekarang. Yang ngomel-ngomel kemarin bilang kok turun terus. Nah, bahkan maki-maki ini token Baby Bali. Sekarang saya nanya, kok naik? Gak ngerti jawabnya kamu kan? Begitu. Nah, saya mau kasih tahu satu ilmu penting buat Anda. Ya, Anda bisa buka nanti di alamat website alternatif.me ya. Nah, ini cukup terkenal ya teman-teman. Ini kita mau ngelihat kenapa sebetulnya kripto itu belum naik. Ya, ada namanya indeks ketakutan dan ketamakan. Di saham ada, ya, di kripto juga ada. Ya, Crypto Fear and Greed Index. Each day we analyze emotions and sentiments from different sources and crunch them into one simple number, the Fear and Greed Index for Bitcoin and other large cryptocurrencies. Jadi mereka ini setiap hari menganalisa emosi dan sentimen-sentimen yang beredar di market. Boleh sentimen positif, boleh sentimen negatif. Contoh teman-teman, sentimen negatif kan kemarin tiba-tiba Joe Biden bilang mengenai masalah pajak terhadap cryptocurrency market, terhadap seluruh bursa kripto. Itu kan langsung si Bitcoin kan langsung ambrol. Anda ingat nggak itu? Bitcoin kan langsung ambrol ini. Nah, coba kita lihat ya, teman-teman. Ini Bitcoin ini. Ini kan udah hampir 1 miliar. Coba nih lihat harganya ini. Ini kan mother of cryptocurrency, ya. Coba saya setting deh 1 bulan terakhir. Coba apa kabar? Nah, tuh lihat tuh. Ya, dari sini. Ini kan saya bener kan yang saya bilang? 937 juta ya, 84.348 per 1 Bitcoin. Ini rekor. Tapi sekarang Anda lihat kan cuma 700-an. Coba aja hitung berapa persen nih jatuhnya ini sampai sini. Wah, mulai dari sini jatuh. Wah, jatuh lagi. Itu kenapa? Coba. Begitu ya. Ada sentimen negatif tentunya. Nah, mereka ini, ya si alternatif ini, katakanlah ini sebuah lembaga ya, itu meriset
Ya, emosi-emosi di market dan sentimen-sentimen yang beredar, jago juga mereka ini, canggih ini teman-teman. Dari emosi-emosi seperti itu bisa keluar angka nanti, hebat kan? Luar biasa loh mereka ini. Dari sumber-sumber yang berbeda, ya, dan meramu lah ya, diramu semuanya sampai keluarlah angka, dan kita mengkonsumsinya dalam patokan angka itu sehingga keluar matriks-matriks yang memberitahu bagaimana kondisi market sebetulnya, ya. Oke, ini dia teman-teman. Fear and Greed Index, ya. Ya, indeks ketakutan dan ketamakan. Maksudnya begini, saya mau jelasin. Kalau ketakutan itu berarti market itu nggak berani, ya, holder itu atau para investor itu memilih wait and see dan nggak berani masuk ke market. Baik itu di saham maupun juga di kripto begitu. Kalau fear, mereka takut. Ya takut dong, tiba-tiba ada beredar isu-isu, misalnya contoh Bitcoin dan seterusnya, Bitcoin tuh gini atau cryptocurrency itu gini dan seterusnya. Cryptocurrency nanti mau dibikin pajaknya gede, ya kan, cryptocurrency ditolak di negara tertentu misalnya, ya kan. Terus ada lagi cryptocurrency itu macam-macam deh gitu. Begitu banyaknya sentimen, ya kan, di saham juga begitu. Misalnya tiba-tiba ada sentimen seperti tahun lalu, contohnya kita belajar di saham ya. Tiba-tiba terjadi pandemi, ya kan, COVID-19. Wah, tahu nggak Anda? Itu indeks ketakutan dan ketamakan ini langsung ke kiri begini. Gitu. Orang pada lari tunggang langgang itu investornya. Kenapa? Yang ada di otak mereka itu, waduh, terjadi chaos nih, kacau balau nih. Ketika mereka merasa loh ya, menerka, menduga bakalan habis ini, bakalan hancur. Mereka kabur, mereka jual sejadi-jadinya semua token, ya, kalau di cryptocurrency atau saham itu dia lempar ke market berapa aja, pokoknya selamat. Itu aja yang ada di pikiran mereka. Selamat, pokoknya yang penting amankan posisi. Itu aja. Nah, Anda tahu tidak? Coba aja lihat bursa saham di tahun lalu. Coba aja lihat. Aduh, itu hancur-hancuran nih IHSG-nya, indeks harga saham gabungan. Nah, di kripto juga berlaku. Ketika ada seperti ini, coba Anda lihat teman-teman. Ya, ini kan tadi saya udah bilang kan, mereka meramu dalam bentuk angka seperti ini. Nah, kalau warnanya merah banget seperti ini berarti udah parah banget. Orang ketakutan sekali. Kalau udah hijau banget, orang yakin sekali. Yakin itu greed. Greed itu kan bahasa Inggris artinya tamak. Artinya orang nggak pikir panjang, beli. Wah, kalau fear nggak pikir panjang, kabur, jual semua. Rugi dikit nggak apa-apa, yang penting selamat. Nah, itu kalau fear. Kayak gitu logikanya. Ya, makanya ada suatu istilah irrational exuberance, ya. Kalau di market itu ya, di market manapun ada namanya irrational exuberance. Itu apa coba itu? Artinya. Coba kita terjemahkan ya, irrational exuberance. Nih, irrational exuberance. Nah, ini ada kegembiraan irasional. Kalau market lagi bullish, tiba-tiba tanpa pikir panjang beli. Itu yang disebut FOMO. FOMO, fear out, missing out. Begitu juga ketika mau jual, jadi irasional juga. Pokoknya keluar, kabur, begitu ya. Nah, jadi saat ini menurut angka itu kondisi market crypto market secara global itu kondisi emosi daripada para holder di seluruh dunia masih takut. 27 skornya. Dan kemarin lebih parah lagi. Ini yesterday extreme fear, kemarin extreme takut. Dan minggu lalu pun masih extreme fear 18. Ya. Kalau bulan lalu itu greed 74 skornya. Nah, Anda bisa lihat nanti skornya di sini. Ini chartnya, teman-teman. Nah, seperti ini ya perkembangannya. Ini dalam 1 minggu terakhir atau 7 hari terakhir. Ya, 20 dari tanggal 6 Desember sampai 12 Desember, ya, ini 20 ke 27. Naik tapi dikit. Tapi tetap kan kesimpulannya kalau 27 ya masih fear. Jadi makanya Anda lihat makanya Anda lihat market crypto secara overall ya masih biasa-biasa aja. Adapun yang terbang-terbang paling yang baru pre-sale atau fair launch kan, tapi kan habis itu turun lagi. Habis itu kan turun lagi kan, coba Anda lihat misalnya Microland lah, ya, apa itu kemarin Axelon lah, rata-rata begitu sekarang.
ya memanfaatkan FOMO atau hype-nya aja, ya kan 100, 200, 300% kabur. Habis itu turun anjlok karena sebetul-betulnya secara emosi, secara keyakinan orang takut sebetulnya. Semua orang udah tahu bahwa ketika Fairland sikat, tapi setelah itu kabur 100% kabur. Lumayan kan? Di dalam kondisi seperti ini, ya kan mungkin investasinya juga masih pada merah-merah di mana-mana. Ya mumpung ada kesempatan yang hype-hype begini, bolehlah 100, 200, 300% lumayan, iya kan? Biasanya kan dalam 1-2 jam kan dapat itu. Iya kan? Anda masukin 50 US dollar begitu, 50 BUSD, keluar-keluar udah 150, lumayan. 100 BUSD 1,5 juta, padahal juga paling 1 jam. Begitu loh logika berpikirnya. Nah, ini masih sideway, belum kemana-mana. Kalau kita lihat 1 bulan yang lalu, nah cenderung turun kan? Tanggal 13 November itu indeksnya tuh 70 itu teman-teman. Ya mungkin sudah di sini ya. Orang masih yakin, masih pede gitu loh. 70, tapi sekarang 27. Turun kan? Itu makanya begitu. 3 bulan lalu juga kita lihat. Coba nih. Nah 3 bulan lalu itu mirip seperti sekarang. Ini 30 indeks indeks fear and greed ya. Indeks fear and greed-nya 30, ini 27. Coba kita cek 1 tahun yang lalu begitu. Nah, cenderung turun bukan? 1 tahun yang lalu 13 Desember, sekarang 12 Desember ya. Itu indeks fear and greed-nya itu berapa coba? 91. 91 itu hijau banget loh. Ini aja greed 74 itu masih di sini. Ini di sini ya, di sini nih ya, yang ada saya tandain ini. Bayangkan, makanya berarti tahun lalu itu kan naik gila-gilaan bukan? 1 tahun yang lalu. Coba kita confirm misalnya ke Bitcoin misalnya. Coba kita cek 1 tahun yang lalu bagaimana dia kondisinya. Nih, 1 year. Nah, naik kan 1 tahun yang lalu? Karena orang lihat nih, orang posisinya indeks fear and greed itu 90. Artinya tanpa pikir panjang orang belanja gitu. Nah ini, lihat nih. Wah, naik nih berapa persen nih? Tuh, itu baru Bitcoin. Coba kita buktikan gitu teman-teman ya. Ketika indeks fear and greed ini tinggi, rata-rata pasti semua pada belanja. Coba kita lihat Ethereum. Nih dia, 1 tahun terakhir. Ini ilmunya ya teman-teman. 1 tahun terakhir, coba kita lihat loading ya. Kita tunggu dulu. Kita tambah di sini ya. Nah, misalnya Binance misalnya, kemudian Solana misalnya, Cardano misalnya, segitu aja dulu ya, gitu. Atau Ripple juga. Nah kita lihat, coba kita lihat masing-masing data 1 tahun terakhir. Ya ini kok lama ya Ethereum-nya, padahal yang lain udah muncul nih. 1 tahun terakhir. Nah tuh lihat tuh, terbang kan? Begitu. Jadi mereka menilainya begitu. Solana, coba kita lihat nih, 1 tahun terakhir, apa kabar nih? Tuh. Terbang kan? Nah, coba kita lihat Cardano ya, 1 tahun terakhir. Tuh, terbang kan? Lagi Ripple. Nah, masih kurang. Coba lihat, ini papan-papan atas tuh. Tuh, naik kan? Jadi, Anda bisa memantau cryptocurrency market selalu dari sini. Ya, kondisinya. Jadi seperti berlayar kan kita. Perhatikan anginnya. Ini lagi ada angin topan atau angin sepoi-sepoi ya. Ini cocok nggak buat berlayar gitu ya. Jangan langsung menerjang aja begitu ya. Oke, coba kita mau baca dulu ini ya. Saya terjemahin dulu ke bahasa Indonesia ya biar kita sama-sama ngerti. Supaya kita sama-sama ngerti bagaimana cara kerja mereka. Nih ya. Oke. Mengapa mengukur ketakutan dan keserakahan? Perilaku pasar kripto sangat emosional. Orang cenderung menjadi serakah ketika pasar sedang naik yang mengakibatkan FOMO. Itu yang disebut FOMO, fear of missing out. Ya, juga orang sering menjual koin mereka dalam reaksi irasional. Itu tadi saya udah bilang kan, melihat angka merah dengan indeks ketakutan dan keserakan kami mencoba menyelamatkan Anda dari reaksi emosional Anda yang berlebihan. Ada 2 asumsi sederhana. Ketakutan ekstrim bisa menjadi tanda bahwa investor terlalu khawatir. Itu bisa menjadi peluang membeli ya. Ketika investor menjadi terlalu rakus, greed maksudnya, itu berarti pasar akan mengalami koreksi. Ya, ketika udah hijau banget, udah kayak tiang listrik Anda lihat, hati-hati. Itu pasti akan segera koreksi. Nggak ada lah pasar ya, yang nggak ada market hijau terus, semuanya pembeli, nggak ada penjual. Itu nggak mungkin.
ya. Oleh karena itu kami menganalisis sentimen pasar Bitcoin saat ini dan menghitung angka menjadi satu metrik sederhana dari 0 sampai 100. 0 berarti sangat ekstrim takutnya, sedangkan 100 berarti sangat ekstrim ketamakannya. Orang belanja semua, nggak pikir panjang. Lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut. Nah, teman-teman, nanti akan saya cantumkan ini, link ini. Anda bisa ubek-ubek sampai puas lah ya. Nah, mereka faktor-faktor yang mereka amati adalah volatilitas. Ya, ini kan 100% ya. Dari 100% itu komposisinya yang mereka lihat faktor volatilitas 25%. Faktor momentum ya, momentum dan volume pasar 25%, sudah 50 ya. Kemudian berita-berita di media sosial itu 15%, ya kan, sudah 65 ya. Survei ya kan 15%, 80 ya. Dominasi dan tren. Jadi genap 100%. Itu sumber mereka menganalisa. Ya, kami di saham juga biasanya melihat pakai ini. Jadi ketika kami udah melihat condong ke kiri, wah itu mesti hati-hati begitu loh. Kalau posisinya mungkin masih punya cash, ya siap-siap, diamin aja dulu, begitu, diamin aja dulu sampai sejauh mana, habis itu baru tangkap, ambil peluang, sikat, begitu, ya. Oke teman-teman, saya rasa informasi ini penting bagi Anda, jadi lain kali perhatikan ini sebelum Anda memutuskan keluar atau masuk market, ya. Apakah lagi ekstrim tamak, atau ekstrim takut atau takut. Nah, seperti sekarang masih takut 27, udah naik sih dari kemarin 16 ke 27, tapi masih takut aja intinya. Nah, berharap ya bisa sampai di sinilah ya, mungkin 50 begitu. Nah, itu netral, dia udah mulai masuk banyak gitu. Kalau perkiraan saya mungkin menjelang akhir tahun kali ya, baru pada kesini gitu loh. Nah, ya, oke teman-teman, sudah ngerti ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.